Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 941. Sinar pedang membutuhkan 1 detik. Banyak dari mereka memikirkan sesuatu, dan tubuh mereka bergetar dan mata mereka berkedip karena terkejut. Termasuk Yun Tianhe, Wang Yu, dan beberapa petinggi aliansi bela diri Maple lainnya. Pada saat ini, Yun Tianluo, Jian Chen, Bai Ningbing, dan para jenius muda lainnya dari negara bagian Fengwu diam-diam mengikuti. Mereka menyaksikan dari jauh. Meskipun mereka sangat jauh, mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, mereka tidak bisa tidak merasakan rasa keakraban dan ketidakpercayaan. Di depan, di dalam sekte Yinming, dari sekelompok besar bangunan, sosok-sosok berpakaian hitam dan merah bergegas keluar. Keributan yang begitu besar menyebabkan seluruh perkemahan sekte Yinming berguncang. Para prajurit sekte Yinming dari benua itu bergegas keluar. Itu sangat padat sehingga sepertinya ada banyak sekali dari mereka. Dengan pandangan sekilas, ada puluhan ribu dari mereka. Alam laut asal dan tahap transformasi kristal semuanya dalam jumlah besar. Bahkan ada lebih banyak prajurit dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah yang bersembunyi di dalam gedung. Jagoan, jagoan, jagoan. Lusinan seniman bela diri lainnya terbang ke udara. Namun, mereka takut dengan kekuatan besar dari orang yang berada di dalam Black Airship abu-abu. Mereka berhenti beberapa ratus kaki jauhnya. Beberapa orang memandang duo di Black Airship abu-abu dengan mata bingung dan tidak yakin. Mereka masih sangat muda. Ada juga binatang iblis berwarna darah itu. Sangat aneh, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi aku merasa kekuatannya sangat mengintimidasi. Apakah mereka yang menyerang sebelumnya? Tidak peduli siapa itu, siapapun yang berani menyerang sekte Yinming kami akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Di bawah, para pejuang sekte Yinming sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Teriakan kaget terdengar pada saat itu. Hal itu menyebabkan seluruh pemandangan menjadi hening. Kamu, Lin Xuan, bagaimana mungkin? Ini adalah sesepuh tahap bela diri Void, sesepuh dari sekte Yinming. Dia adalah orang yang memimpin tim ke kota kuno esensi mendalam dan berpartisipasi dalam kompetisi peringkat daftar esensi mendalam. Dia memiliki kesan yang mendalam tentang penampilan Lin Xuan yang menantang surga. Dia menemukan bahwa pemuda yang memimpin kelompok di Black Airship abu-abu itu terlihat sangat akrab. Dia telah mengenalinya dengan begitu cepat. Namun, karena ini, keterkejutan di hatinya semakin besar. Dia masih ingat, itu setahun yang lalu, ketika Lin Xuan memenangkan tempat pertama di peringkat daftar esensi mendalam dan menekan generasi muda negara Fengwu. Pada saat itu, Lin Xuan hanyalah tahap esensi spiritual yang terlambat, bahkan bukan alam laut asal. Tapi sekarang, hanya setahun telah berlalu. Lin Xuan berani membawa orang ke sini untuk menimbulkan masalah bagi sekte Yinming. Dia tidak bisa mempercayainya, berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan. Kata-katanya menyebabkan seluruh tempat kejadian terdiam. Segera, keributan sekali lagi meletus. Itu jauh melebihi yang sebelumnya. Lin Xuan, apa? Lin Xuan? Aku juga merasa sangat familiar. Nama ini, tidak, saya ingat tahun yang lalu, orang nomor 1 di kompetisi peringkat daftar esensi mendalam negara Fengwu kami disebut Lin Xuan. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya benar-benar bisa mengenalinya. Penampilannya persis sama dengan Lin Xuan di kota kuno esensi mendalam. Itu benar. Saya juga ingat bahwa saya pergi ke kota kuno esensi mendalam untuk menonton kompetisi. Anda mengatakan bahwa hanya 1 tahun telah berlalu, tetapi Lin Xuan benar-benar datang ke sekte Yinming kami untuk membuat masalah? Serangan kuat itu diluncurkan oleh Lin Xuan. Itu tidak mungkin, itu benar, bukankah ini konyol? Para prajurit sekte Yinming gempar, dan mereka berteriak kaget. Jelas, mereka telah mengenali identitas orang di pesawat hitam abu-abu itu. Namun, bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk mengetahui identitas orang yang mengenakan pakaian abu-abu itu. Mereka sangat terkejut. Lin Xuan memang cukup terkenal di negara Fengwu. Potensinya mencapai puncaknya sehingga membuatnya dikenal tidak hanya di negara bagian Fengwu tetapi juga di provinsi-provinsi terdekat, negara bagian menengah, dan negara bagian Yunchen. Sekte Yinming juga ingin menyingkirkan Lin Xuan, yang merupakan ancaman potensial. Mereka bahkan mengirim orang ke wilayah Mingchang, tempat keluarga dan teman-teman Lin Xuan berada, untuk berjaga-jaga. Mereka ingin menangkap para pejuang dari keluarga dan sekte mereka sehingga mereka dapat mengancam Lin Xuan di masa depan. Mereka juga tidak dapat menemukan jejak Lin Xuan. Sejak Lin Xuan meninggalkan negara bagian Fengwu, rumor beredar bahwa dia telah melakukan perjalanan ke wilayah tengah untuk pelatihan.
Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan datang menemuinya hari ini. Lebih jauh lagi, dia telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Jie, Lin Xuan, kamu berinisiatif mengantarkan dirimu sendiri ke depan pintu rumahku. Keberanianmu tidak buruk. Pada saat ini, tawa dingin dan dingin terdengar, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Di depan mereka, di antara eselon atas Sekte Yinming yang berdiri di seberang pesawat hitam abu-abu, ada seorang pria parubaya yang mengenakan jubah abu-abu, dan tubuhnya tampak seperti sekantong tulang. Meskipun basis kultivasi dan ki pria ini belum mencapai tahap Raja Bela Diri, dia masih seorang prajurit puncak tahap Bela Diri Void. Di antara semua petinggi Sekte Yinming, dia juga salah satu yang teratas. Hehe, beraninya kamu datang dan membuat masalah bagi Sekte Yinming kami? Kamu pasti bosan hidup, tangkap anak ini hidup-hidup dan biarkan dia mengalami metode penyiksaan Sekte Yinming kita. Saya tidak tahu seperti apa jenius yang tak tertandingi itu. Saya belum mencobanya. Sekarang, saatnya untuk menambah selera makan saya. Prajurit Sekte Yinming lainnya juga membuka mulut dan berbicara. Suara mereka suram dan penuh dengan niat membunuh. Menangkapnya hidup-hidup, penyiksaan. Kalian sekumpulan sampah. 3 sosok di pesawat hitam abu-abu. Mereka adalah Lin Xuan, Martial Puppet, dan Tian. Lin Xuan tidak terburu-buru untuk melenyapkan semua petinggi Sekte Yinming. Saat itu, dia adalah makhluk yang kuat. Dia merasa puas dengan kemenangannya atas lawannya. Dia bisa mengumpulkan gelombang poin energi jika dia mengungkap masalah hari ini. Beraninya kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati? Hari ini, saya akan memenuhi keinginan Anda. Mengikuti beberapa teriakan keras, seorang prajurit tahap bela diri kekosongan akhir bergegas menuju Lin Xuan. Pada saat ini, Lin Xuan tidak mengungkapkan basis kultivasinya yang sebenarnya. Menurut pendapat mereka, hanya dalam waktu 1 tahun, Lin Xuan tidak akan bisa mengancam seorang prajurit tahap bela diri Void. Adegan sebelumnya hanya untuk alasan lain. Puci, namun, saat dia meninggalkan kerumunan, cahaya pedang abu-abu turun. Pedang itu membelah dirinya menjadi 2, dan darah memercik keluar. Kematiannya segera terjadi, dan mengawetkan mayatnya terbukti mustahil. Apa? Ekspresi para petinggi Sekte Yinming berubah drastis setelah melihat ini, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ini, bagaimana ini mungkin? Penatua Yin San langsung terbunuh oleh sinar pedang, begitu saja. Penatua Yin San adalah seorang prajurit tahap bela diri kekosongan akhir, tapi dia bahkan tidak bisa membela diri. Lin Xuan, apakah dia benar-benar sekuat ini? Eselon atas dari Sekte Yinming terkejut dan ngeri. Basis kultivasi dan aura Lin Xuan tampaknya dalam dan tak terduga. Namun, menurut apa yang mereka ketahui, Lin Xuan hanyalah alam laut asal setelah setahun. Secara teoritis, setelah 1 tahun, dia seharusnya tidak bisa mengancam kelompok mereka. Dia setidaknya harus menjadi tahap bela diri Void. Cahaya pedang Lin Xuan langsung membunuh tetua tahap bela diri Void akhir Yin San. Dia bahkan tidak bisa bereaksi. Tapi kali ini, berbeda dari sebelumnya. Mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Lin Xuan melepaskan cahaya pedang asli ini. Itu artinya, Lin Xuan telah melampaui tahap bela diri Void. Bukankah kemajuan ini terlalu mengejutkan? Bab 942. Pembantaian. Ini dulunya adalah jenius nomor 1 di peringkat daftar esensi mendalam, jenius nomor 1 di negara Fengwu. Bukankah ini terlalu mengerikan? Ketika para petinggi Sekte Yinming melihat pemandangan ini, mereka semua ketakutan. Di kejauhan, semua prajurit menonton dari jauh. Kedua belah pihak saling berhadapan. Mereka semua tertarik, namun, mereka tetap tidak berani mendekat dengan mudah. Di lapangan, layak menjadi monster nomor 1 di provinsi ini dalam 1000 tahun. Di sisi berlawanan, di antara eselon atas Sekte Yinming, pria berjubah abu-abu yang telah berbicara 1000 tahun yang lalu berteriak dengan marah. Jadi bagaimana jika dia seorang jenius yang mengerikan? Dia akan tetap mati hari ini. Setelah mengatakan itu, dia menyerang. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Energi iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dan melonjak ke arah Void. Berbagai makna yang salah dan mendalam muncul. Dalam sekejap mata, cetakan telapak tangan hitam besar yang berukuran beberapa ratus meter muncul. Itu memancarkan aura yang kuat dan berdarah. Itu hampir mengubah segala sesuatu dalam jarak 1000 meter menjadi warna darah. Itu menghancurkan Lin Xuan. Kekuatannya sangat menakutkan. Ini adalah serangan terkuatnya, dia ingin membunuh Lin Xuan. Setelah menyaksikan adegan sebelumnya,
dia tidak berani menahan diri lagi. Terlalu lemah. Mata Lin Xuan tenang saat dia menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka berdua adalah prajurit Void Martial Stage Peak, dia masih jauh lebih kuat dari mereka di masa lalu. Juga, para pejuang dari generasi yang sama yang dia lihat di alam rahasia darah juga telah jauh melampaui level ini. Dia menjentikkan jarinya. Sinar pedang abu-abu terbang keluar dan bertemu dengan cetakan telapak tangan hitam dan merah. Cahaya pedang abu-abu itu hanya beberapa kaki panjangnya. Itu benar-benar tak sebanding dengan kekuatan dan ukuran telapak tangan hitam dan merah itu. Tapi dalam tarikan nafas berikutnya, kedua belah pihak berbenturan. Cetakan telapak tangan hitam dan merah itu terkoyak seketika, menyerupai biskuit tipis dan renyah. Dengan cepat menyebar, itu merobek seluruh cetakan telapak tangan hitam dan merah menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Namun, kekuatan cahaya pedang abu-abu tidak berkurang sedikit pun. Itu terus melesat ke arah pria parubaya berpakaian abu-abu itu. Ini tidak mungkin. Pria parubaya berpakaian abu-abu itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya. Kekuatan Lin Xuan telah jauh melebihi ekspektasinya. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang telah tiba. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi. Rip, pedang itu merobek penghalang pelindung di sekeliling tubuhnya, menyebabkan cahayanya jatuh. Sebuah pedang tajam menusuk dagingnya, menyebabkan darah memercik dengan jelas. Setelah jeritan mengental darah, pedang itu menebas pria parubaya dengan pakaian abu-abu, langsung membuat mayatnya tidak bisa dikenali. Cahaya pedang abu-abu mengambil keuntungan dari situasi itu dan mengambil beberapa prajurit Void Martial Stage di dekatnya. Ia mendarat di bawah. Itu menyerbu ke kerumunan prajurit di bawah dan membawa hujan darah. Jeritan menyedihkan terdengar tanpa akhir. Jauh di atas langit, semua eselon atas Sekte Yinming memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Kekuatan Lin Xuan benar-benar telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan sesepuh puncak tahap bela diri Void, yang berada di urutan kedua setelah tingkat raja di Sekte, bukan tandingannya. Sinar pedang dengan mudah membunuhnya. Bukankah kekuatan ini sedikit terlalu dilebih-lebihkan? Kurang ajar. Beraninya kamu begitu sombong di Sekte Yinmingku? Ayo serang bersama dan bunuh bajingan ini. Setelah itu, beberapa teriakan marah terdengar. Saat itulah para seniman bela diri kembali ke akal sehat mereka. Semua seniman bela diri terkejut dan marah. Ini adalah markas besar Sekte Yinming, tetapi seseorang telah datang mengetuk pintu mereka. Dia bahkan telah membunuh sejumlah besar prajurit. Ini hanya menamparkan wajah mereka. Di bawah kepemimpinan beberapa dari mereka, para seniman bela diri lainnya menyerang satu demi satu. Cahaya pedang berwarna merah darah, cakar hitam, dan cetakan tinju abu-abu. Musuh melancarkan beberapa serangan terhadap Lin Xuan. Mereka telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Meskipun mereka tidak bisa mempercayainya, mereka juga mengetahuinya. Kekuatan Lin Xuan tidak hanya pada tahap Raja Bela Diri. Setidaknya, dalam pertarungan satu lawan satu ini, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia ingin semua orang menyerangnya bersama-sama. Sekte Yinming memiliki banyak prajurit yang kuat, dan mereka memiliki banyak prajurit. Mereka memiliki banyak sumber daya, dan mereka jauh lebih kuat daripada kekuatan besar lainnya. Dengan begitu banyak prajurit tahap bela diri Void yang menyerang bersama, tidak perlu membicarakan tentang prajurit puncak tahap bela diri Void. Bahkan beberapa prajurit tingkat raja awal akan menderita luka parah. Bahkan lebih mustahil bagi Lin Xuan untuk melarikan diri. Mereka sangat percaya itu. Dalam sekejap, serangan merah darah, yang seperti sungai yang bergelombang, mewarnai langit di sekitarnya menjadi merah. Kota itu melancarkan serangan terhadap Lin Xuan. Kekuatan serangan ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Buntutnya saja sudah cukup untuk membunuh tahap bela diri kekosongan akhir biasa. Kekuatan yang sebenarnya sudah cukup untuk mengancam tahap raja bela diri. Sayangnya, lawan mereka adalah Lin Xuan. Basis kultivasi Lin Xuan juga merupakan peringkat raja pembudidaya bela diri tingkat raja, tapi dia bukan tahap raja bela diri awal. Dia telah mencapai tingkat kelima dari tahap raja bela diri. Selain itu, kekuatan tempurnya telah melampaui ranah utama. Prajurit tingkat kaisar awal biasa tidak ada apa-apanya di mata Lin Xuan. Serangan-serangan ini, yang bahkan belum mencapai level raja, telah bergabung untuk menciptakan semburan serangan. Mereka bahkan tidak dianggap sebagai semut. Istirahat, ekspresi Lin Xuan dingin. Dia masih menggunakan cahaya pedang abu-abu sebagai tindakan balasan. Dan kali ini,
Cahaya pedang abu-abu membumbung tinggi. Ukurannya sebenarnya menjadi beberapa ratus meter. Itu hampir tidak sebanding dengan semburan serangan ini. Itu masih sedikit meleset. Lalu, semburan serangan menyelimuti cahaya pedang abu-abu itu. Boom! Saat para petinggi Sekte Yinming berpikir bahwa mereka telah berada di atas angin, mereka tersenyum. Dalam sekejap, namun, ekspresi wajah mereka berubah secara dramatis. Mereka tampak ketakutan dan ketakutan. Retak, 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 bang, bang, bang. Semburan serangan bergema dengan ledakan yang tak ada habisnya. Semburan serangan yang awalnya dahsyat langsung runtuh lebih dari setengahnya. Pada saat yang sama, di belakang mereka, sejumlah besar eselon atas Sekte Yinming juga menderita serangan balik. Tubuh mereka seperti air mancur darah, menyemburkan darah dalam jumlah besar. Seolah-olah huadong merah cerah yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Luka-lukanya parah. Namun, para petinggi Sekte Yinming ini tidak peduli lagi. Sinar pedang abu-abu, sepanjang ribuan kaki, tetap sama sekali tidak rusak. Semburan serangan yang tersisa masih membungkusnya, menyebabkannya jatuh dengan ledakan keras. Jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar sekali lagi. Itu menyebabkan bulu kuduk berdiri. Kali ini, seseorang membunuh semua lusinan prajurit tingkat tinggi dari Sekte Yinming. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Itu menyedot mereka semua, mengubah mereka menjadi pasta daging dan darah. Cahaya pedang abu-abu jatuh ke markas besar Sekte Yinming. Semua orang menyaksikan pesta pembantaian berdarah. Dalam radius beberapa ribu meter, ribuan, dan bahkan puluhan ribu prajurit, hanya tangisan menyedihkan yang tersisa. Seseorang membunuh mereka. Untuk sesaat, seluruh Sekte Yinming berubah menjadi adegan berdarah. Darah menyembur seperti sungai, dan mayat-mayat berserakan di sekitarnya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Seseorang menampilkannya. Di langit, kapal terbang Lin Xuan tetap ada. Ekspresi Lin Xuan dingin saat dia melihat pemandangan tragis itu. Tidak ada perubahan di matanya. Dia bukan orang yang berdarah dingin. Dia tidak menunjukkan belas kasihan pada Sekte Awan Iblis dan kekuatan cabangnya. Sekte Awan Iblis adalah kekuatan cabang, dan tindakan mereka tidak lagi manusiawi. Mereka tidak memperlakukan seniman bela diri sebagai jenis mereka sendiri tetapi sebagai hewan, budak, dan bahan budidaya. Secara alami, dia tidak perlu bersikap sopan. Kematian orang-orang ini tidak disesalkan. Bab 943. Untuk menghancurkan lebih dari satu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka semua mati? Bukankah ini benar? Di bawah, prajurit Sekte Yinming yang tersisa semuanya tercengang. Mereka diliputi keterkejutan dan ketidakpercayaan saat mereka melihat pemandangan di depan mereka. Lusinan eselon atas di tahap bela diri Void tewas seketika kali ini. Di saat yang sama, puluhan ribu prajurit dari wilayah tengah di bawah juga tewas. Pemandangan mengejutkan seperti itu benar-benar membutakan mereka, dan mereka tidak dapat pulih dari itu. Mereka tampak ketakutan. Adapun seniman bela diri yang bersembunyi puluhan kilometer jauhnya, bahkan Yun Tianhe, Wang Yu, dan para petinggi aliansi bela diri Maple merasakan hati mereka bergetar ketika mereka melihat pemandangan ini dari jauh. Mereka diam-diam mengklik lidah. Pada saat ini, Sekte Yinming sepertinya telah berubah menjadi gunung mayat dan lautan darah. Ini adalah masa yang sangat besar di Sekte Yinming. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya, apalagi melakukannya. Hari ini, hal itu muncul di depan mata mereka. Mereka terkejut. Adegan ini juga membuktikan bahwa orang ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Yinming. Itu tidak mungkin bala bantuan. Mereka semua sudah mati. Sebaliknya, sangat mungkin ada permusuhan besar di antara mereka. Mereka juga merasa lega. Meskipun jarak mereka jauh, mereka tidak dapat mendengar percakapan itu. Namun, hal ini jelas bermanfaat bagi mereka. Mereka diam-diam merasa senang. Jika mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan Sekte Yinming, aliansi bela diri Maple akan mendapat keuntungan besar. Mereka terus menunggu. Mereka masih tidak memilih untuk mendekat. Waktu berlalu. Pada saat ini, petinggi sejati Sekte Yinming, beberapa prajurit tingkat raja, belum muncul. Hasil sebenarnya masih belum diketahui. Lebih baik menunggu dan melihat. Pada saat ini, teriakan keras terdengar, mengguncang seluruh area. Makhluk jahat, beraninya kamu? Teriakan yang sangat dingin dan eksplosif terdengar dari bawah. Segera setelah itu, di dalam gedung-gedung yang terus-menerus, sesosok hitam dan merah darah membumbung tinggi ke langit. Sebuah aura bergelombang mengguncang sekitarnya. Setelah itu,
3 orang lain diserbu keluar. Mereka berdiri di belakangnya. Aura kultivasi mereka semua luar biasa, jauh melampaui para seniman bela diri. Tahap Raja Bela Diri, lapisan keempat. 4 pembudidaya bela diri tingkat raja. Mata Lin Xuan berkedip, tapi ekspresinya tetap tenang. Dia mengenali keempat orang ini dengan satu pandangan. Sebelum ini, ketika dia melewati kota Maple, dia telah melirik mereka. Keempat orang ini pada dasarnya adalah prajurit terkuat dari Sekte Yinming. Ada juga master formasi tingkat raja yang kekuatan tempurnya mungkin tidak setingkat dengannya, jadi dia tidak keluar. Suos, 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 4 sosok hitam dan merah, seperti kilat, melintasi ribuan meter dan tiba di depan pesawat hitam abu-abu. Orang yang memimpin mengenakan jubah hitam dan merah panjang. Sudut matanya panjang dan sipit, dan wajahnya suram. Dia agak mirip dengan Bai Yingu. Dia adalah pemimpin sekte dari Sekte Yinming, ayah Bai Yingu, Bai Yuanhua. Lin Xuan, kamu akhirnya keluar. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda yang membunuh Bai Yingu di alam rahasia Tianyuan setahun yang lalu? Bai Yuanhua tidak menyerangnya secara langsung. Sebaliknya, dia menatap Lin Xuan dengan sepasang mata dingin. Putranya, Bai Yingu, juga merupakan salah satu jenius terbaik di negara bagian Fengwu. Namun, dia tidak kembali setelah memasuki alam rahasia Tianyuan. Berbagai sumber melaporkan kematian Bai Yingu di tangan Lin Xuan. Dia bahkan telah mengirim orang untuk memburu Lin Xuan. Namun, itu tidak membuahkan hasil. Hari ini adalah terakhir kalinya dia melihat Bai Yingu. Ekspresi Lin Xuan dingin. Nama ini sudah ada sejak lama. Dia hanya seekor semut. Aku bisa dengan mudah membunuhnya di alam rahasia Tianyuan. Kamu, Bai Yuanhua sangat marah ketika mendengar ini. Niat membunuhnya melonjak. Nak, aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku akan memurnikanmu menjadi boneka daging dan membuatmu tidak bisa bereinkarnasi selama 3 kehidupan. Boneka daging, hehe. Lin Xuan mencibir. Dia melewatkan semua ini. Setelah mengatakan itu, Bai Yuanhua menyerang. Dia melontarkan sebuah pukulan. Energi iblis yang tak terbatas melonjak keluar, mengungkapkan semua maknanya yang palsu dan mendalam. Itu berubah menjadi cetakan kepalan tangan yang mengguncang seluruh void. Ukurannya lebih dari 30 meter, dan itu menghancurkan ke arah Lin Xuan. Masih terlalu lemah. Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit dan menjentikkan jarinya. Sinar pedang abu-abu, yang persis sama seperti sebelumnya, bertemu dengan serangan itu secara langsung. Semua orang yang hadir di tempat kejadian menatap dengan kaget. Kali ini, itu akan menentukan hasil pertempuran. Namun, hasilnya sekali lagi melebihi ekspektasi semua orang. Lin Xuan masih menggunakan serangan yang sama. Lawannya, di sisi lain, adalah tahap bela diri Void dan sekarang setingkat raja. Dia juga merupakan pejuang terkuat yang diakui secara publik di Fengwu negara Fengwu, pemimpin sekte dari Sekte Yinming, Bai Yuanhua. Semua prajurit merasa bahwa akan ada hasil yang berbeda. Namun, ketika kedua belah pihak bertarung, sinar pedang abu-abu itu menebas ke bawah. Rip, seolah-olah itu merobek-robek kain. Cahaya pedang abu-abu itu masih sangat santai, seolah-olah tidak merasakan halangan sama sekali. Itu membelah kepalan tangan hitam Bai Yuanhua menjadi 2. Ujung pedang yang menghilang benar-benar mencabik-cabiknya menjadi bubuk. Itu tidak menghalangi cahaya pedang abu-abu sama sekali. Dan semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika mereka melihat hasil ini, ekspresi semua orang membeku, dan mereka tertegun. Tinju hitam ini bukanlah serangan terkuat dari Bai Yuanhua. Itu harus menjadi serangan dengan kekuatan aslinya. Namun, itu sebenarnya sangat lemah sehingga tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ini adalah orang terkuat di negara Fengwu. Bagaimana mereka bisa menerima pemandangan seperti itu? Bagaimana jika mereka mempercayainya? Belum lagi para pejuang Sekte Yinming. Bahkan puluhan mil jauhnya, para pejuang dari kekuatan besar hadir. Yun Tianhe, Wang Yu, dan para petinggi aliansi bela diri Maple semuanya tercengang. Mereka tidak bisa menerimanya. Di atas panggung, mata Bai Yuanhua juga melebar, dan keterkejutan melintas di matanya. Dia agak tidak percaya bahwa ini akan menjadi hasilnya. Namun, seluruh tubuhnya dengan cepat bergidik, dan dia terbangun. Karena cahaya pedang abu-abu itu benar-benar menyerangnya. Itu tampak normal, namun, itu tampaknya mengandung banyak teror. Itu membuat seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi ketakutan. Dan cahaya pedang abu-abu ini tampak seperti serangan biasa Lin Xuan.
Dan yang lebih menakutkan adalah bahwa setahun yang lalu, Lin Xuan masih seorang pembudidaya bela diri tahap laut elemen A junior di negara Fengwu. Tapi sekarang dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Ini menyebabkan mereka sangat terkejut. Mereka tidak mau mempercayainya. Namun, dengan ancaman kematian yang membayangi mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Selain itu, mereka tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Cahaya pedang abu-abu sudah tiba. Tidak bagus, aku masih tidak bisa menganggap enteng pedang ini. Sialan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Ekspresi Bai Yuanhua terus berubah, sesuram dasar pot. Dia tidak ingin mengakuinya, tapi dia harus mengakuinya. Kekuatan junior dari sebelumnya sudah jauh melampaui dirinya. Ayo serang bersama, Bai Yuanhua buru-buru memerintahkan para tetua di belakangnya. Baiklah, ekspresi mereka juga sangat serius, seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh. Mereka hanya pernah mendengarnya beberapa kali sebelumnya. Tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa murid junior itu akan menjadi musuh besar sekte dalam waktu 1 tahun. Tetapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Hal yang paling penting saat ini adalah menerima pukulan ini dan bertahan hidup. Tebasan surga yang meluap dari esensi darah, pedang pembelah gunung aura iblis, telapak tangan pemakan matahari api iblis. Mereka berempat menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengaktifkan inti yang dalam, mengungkapkan semua makna yang salah dan mendalam. Mereka melepaskan serangan terkuat mereka. Bab 944, menekan dan menghancurkan diri sendiri. Mereka berempat terkejut, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya ingin menerima serangan Lin Xuan. Di bawah tatapan semua orang, serangan kuat keempat pria itu mendarat di tanah dengan cara yang spektakuler. Cahaya pedang abu-abu Lin Xuan hancur pada akhirnya. Kekuatan yang tak tertahankan membuat mereka berempat terbang ribuan meter jauhnya, seolah-olah mereka menderita. Ini juga menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Lin Xuan. Kekuatan gabungan mereka berempat mampu menahan serangan yang tampaknya biasa saja dari Lin Xuan, tetapi mereka semua dirugikan. Itu bahkan membuat orang-orang lainnya tercengang, dan mereka berdiri terpaku di tanah. Ketika Bai Yuanhua dan 3 orang lainnya melihat ini, mereka tidak lagi berani mengatakan apapun. Mereka bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak peduli dengan sekte tersebut. Mereka semua berubah menjadi bayangan dan melarikan diri ke segala arah, jauh dari Lin Xuan. Dalam pandangan mereka, sekte itu jauh lebih penting daripada kehidupan mereka sendiri. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Lin Xuan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan hanya dalam waktu 1 tahun, permusuhan di antara mereka tidaklah kecil. Mereka juga tidak bisa memikirkan semua ini. Hati mereka dipenuhi dengan teror. Mereka hanya ingin mempertahankan hidup mereka. Tapi masa depan masih terlalu jauh. Kamu ingin melarikan diri? Sudah terlambat. Suara dingin Lin Xuan jatuh. Itu terdengar seperti bisikan iblis di telinga mereka. Itu membuat mereka berempat merasa ketakutan, dan tubuh mereka gemetar. Mereka dengan gila-gilaan menstimulasi inti mendalam dan menggunakan teknik gerakan mereka untuk melarikan diri sejauh mungkin. Tapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa langit di depannya telah berubah menjadi gelap. Ini tidak mungkin. Begitu kuat, bagaimana ini mungkin? Mereka berempat melihat pemandangan di depan mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena khawatir. Wajah mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Itu sebenarnya adalah jejak telapak tangan hitam yang sangat besar yang membentang sampai ke ujung garis pandang mereka. Itu menutupi mereka. Tekanan yang meresap ke dalam menyebabkan hati mereka bergetar tanpa sadar. Mungkin, ini adalah kekuatan sejati Lin Xuan. Dia setidaknya seorang prajurit tingkat raja akhir. Ketika mereka memikirkan hal ini, keputusasaan memenuhi hati mereka. Tidak mungkin mereka bisa menghindari cetakan telapak tangan hitam yang begitu besar. Cetakan telapak tangan hitam besar itu menyerap energi negatif dari Ki Iblis, Ki Yin, dan Ki Baleful dalam radius beberapa lusin li. Tidak hanya menghalangi penglihatan Bai Yuanhua dan yang lainnya, itu juga menutupi hampir setengah dari sekte Yinming. Seluruh sekte Yinming, serta puluhan mil di sekitarnya, semuanya berada dalam bayangannya. Seolah-olah malam telah tiba dalam sekejap. Semua orang menatap cetakan telapak tangan hitam besar itu dengan mata terbuka lebar, tercengang. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada serangan yang begitu mengerikan. Ini sudah melampaui imajinasi mereka. Bahkan Yun Tianhe,
Wang Yu, dan pembudidaya bela diri tingkat raja lainnya berdiri terpaku di tanah. Tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar sedikit, menunjukkan rasa takut. Adapun orang-orang lainnya, mereka seperti burung puyuh. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka menundukkan kepala dan tidak berani bergerak. Cetakan telapak tangan hitam yang sangat besar ini bagaikan kekuatan langit dan bumi. Bagi mereka, itu terlalu menakutkan. Lin Xuan, saya akui bahwa Anda sangat kuat. Kami bukan tandinganmu, tapi kamu benar-benar memaksa kami melakukan ini. Jangan salahkan kami. Karena kita harus mati, maka mari kita mati bersama. Kami akan meledakkan inti kami yang paling dalam dan membawamu bersama kami. 1. Seorang jenius yang tak tertandingi akan terkubur bersama kami, dan kami juga akan bisa mendapatkan keuntungan besar. Melihat mereka tidak bisa melarikan diri, mata Bai Yuanhua dan 3 pria lainnya dipenuhi dengan kebencian. Mereka berteriak dengan marah. Mereka tidak peduli dengan hal lain. Lalu, dia berhenti melarikan diri dan berbalik untuk menyerang Lin Xuan. Mereka semua telah mencapai keadaan putus asa, dan mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Lebih baik menyeret Lin Xuan bersama mereka. Lin Xuan adalah monster yang tak tertandingi. Kemajuan ini telah jauh melampaui pengetahuan dan cakrawala mereka. Mereka memperkirakan bahwa dia berada di puncak seluruh benua Dongyuan. Dengan seorang jenius yang tak tertandingi yang terkubur bersamanya, mereka tidak akan bingung. Dalam sekejap, aura keempat orang itu meroket, dan tubuh mereka juga membengkak. Dalam sekejap, mereka telah melampaui tahap tengah tahap Raja Bela Diri dan mencapai tahap akhir Raja Bela Diri. Ini adalah kekuatan penghancuran diri. Ini juga merupakan serangan paling kuat bagi para pejuang di atas tahap Raja Bela Diri. Namun, tidak semua pejuang memiliki keberanian untuk meledakkan diri. Bahkan lebih banyak lagi pejuang yang tidak akan memilih untuk meledakkan diri sampai kematian mereka. Bagaimanapun, meskipun meledakkan diri sangat kuat, hasilnya adalah kematian. Dan sebelum saat-saat terakhir, siapa yang tahu bahwa mereka akan binasa? Tidak peduli siapapun itu, mereka semua memiliki keinginan yang sangat kuat untuk hidup. Di sisi lain, Lin Xuan tidak tergerak saat melihat pemandangan ini. Ekspresinya dingin. Dia memandang mereka berempat seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Dia melambaikan tangannya. Mereka melepaskan kekuatan yang dahsyat. Itu mengelilingi mereka berempat. Bai Yuanhua dan 3 orang lainnya membawa niat membunuh yang dingin saat mereka terbang ke arah Lin Xuan. Mereka ingin menyeret Lin Xuan bersama mereka dan melanjutkan perjalanan. Mata mereka juga tertuju pada Lin Xuan. Dia ingin melihatnya, tetapi Lin Xuan panik dan wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Dari sudut pandang mereka, kekuatan yang ditampilkan Lin Xuan tidak terduga. Dia jauh lebih kuat dari mereka. Namun, itu masih harus sama dengan mereka. Keduanya berada di tahap Raja Bela Diri. Adapun tahap Raja Bela Diri yang lebih tinggi, tak satu pun dari mereka berani membayangkannya. Ini karena di wilayah ini, di puluhan provinsi di sekitarnya, tidak pernah ada level kaisar. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, dan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Mereka hanya mendengar beberapa rumor dan informasi. Bagi mereka, level kaisar terlalu jauh, dan itu terlalu menyilaukan. Itu seperti sincen di langit. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa mereka lihat dan tidak bisa mereka kejar. Tentu saja, tidak mungkin untuk membayangkan bahwa, meskipun basis kultivasi Lin Xuan memang berada di tahap Raja Bela Diri, kekuatan tempurnya sebenarnya berada di tingkat kaisar. Dia juga seorang ahli di antara para pejuang tingkat kaisar. Adapun Bai Yuanhua dan 3 lainnya, mereka juga kecewa. Ekspresi Lin Xuan masih sama seperti sebelumnya. Seolah-olah di matanya, penghancuran diri dari inti mereka yang dalam tidak layak disebut. Ketika mereka memikirkan hal ini, hati Bai Yuanhua dan 3 orang lainnya mulai berdebar. Mereka memiliki firasat buruk tentang ini. Tidak lama kemudian, firasat mereka menjadi kenyataan. Tidak bagus, sialan, apa yang terjadi? Ekspresi keempat orang itu tiba-tiba berubah. Mereka merasakan sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul di void. Kekuatan itu mendatangi mereka dari segala arah. Kekuatan tak terlihat ini sangat kuat. Kekuatan itu seperti air bah yang dapat meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan. Penerbangan mereka juga terhenti. Mereka menyerupai serangga yang terperangkap dalam ambar. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Dan kekuatan yang tak terlihat ini lebih dari itu. Awalnya, karena sirkulasi balik, mereka telah meledakkan inti dalam mereka. Energi di dalam inti mendalam,
seolah-olah di luar kendali, mengalir deras. Tubuh mereka juga tampak mengembang saat mereka bertabrakan satu sama lain. Namun, pada saat ini, mereka juga menekan dan berhenti. Itu masih menekan secara terbalik. Sebaliknya, tubuhnya menyusut dengan cepat dan kembali ke keadaan semula. Mereka berempat benar-benar tidak percaya. Dengan kata lain, kekuatan tak terlihat yang muncul sebenarnya bahkan lebih kuat dari kekuatan pil peledak mendalam. Dan secara teori, itu tidak mungkin. Bagaimana mereka berempat bisa mempercayainya? Bab 945. Menghancurkan klan dengan satu telapak tangan. Di medan perang, yang bertempur melawan mereka adalah Lin Xuan. Lin Xuan, yang mereka anggap junior, melepaskan kekuatan tak terlihat yang menekan kekuatan penghancuran diri mereka. Ketika mereka memikirkan hal ini, Bai Yuanhua dan 3 orang lainnya bahkan lebih terkejut. Seseorang harus tahu, penghancuran diri dari inti mendalam adalah serangan paling kuat dari seorang prajurit tahap bela diri Void ke atas. Mereka hanya berada di tahap awal atau tahap keempat Raja Bela Diri. Namun, bahkan jika mereka berada di puncak tahap Raja Bela Diri akhir, mereka mungkin tidak dapat menahan kekuatan penghancuran diri mereka. Lin Xuan, di sisi lain, dapat dengan mudah menekan penghancuran diri mereka yang mendalam. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Ini sekali lagi melebihi harapan mereka. Dia setidaknya berada di level Raja Puncak. Dia dianggap sebagai salah satu makhluk paling kuat di antara mereka yang berada di tingkat Raja Puncak. Dia bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi yang namanya telah menyebar ke seluruh benua. Wajah Bai Yuanhua dan 3 orang lainnya pucat pasi. Mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk melawan. Suara mereka dipenuhi dengan keputusasaan yang tak berujung. Di depan keberadaan seperti itu, apa yang mereka anggap sebagai? Itu dengan mudah menekan bahkan serangan terkuat mereka, penghancuran diri dari inti mendalam. Mereka juga tidak memiliki sarana untuk melawan. Mereka hanya bisa menunggu kematian. Mereka tidak memiliki penyesalan. Dari awal hingga akhir, mereka tidak berpikir bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang salah. Satu-satunya hal yang tidak mereka duga adalah negara Fengwu mereka hanyalah sebuah provinsi biasa dan bermutu rendah di padang gurun terpencil di benua Dongyuan. Monster yang tak tertandingi seperti ini benar-benar muncul. Belum lagi mereka, bahkan para ahli tingkat kaisar kelas atas di seluruh benua Dongyuan tidak akan bisa membayangkannya. Fakta bahwa mereka akan berakhir seperti ini setara dengan bencana alam. Pantas saja dia orangnya. Sepertinya Lin Xuan tidak hanya memiliki dendam dengan Sekte Yinming tetapi juga dengan Sekte Awan Iblis dari Sekte Utama. Dengan kekuatan dan bakatnya yang tak tertandingi, dalam waktu dekat, dia akan menjadi ancaman besar bagi Sekte Awan Iblis. Meskipun Sekte Awan Iblis sekarang menjadi penguasa mutlak benua Dongyuan dan kekuatan nomor 1, ini tidak ada hubungannya dengan mereka lagi. Mereka tidak bisa memikirkan hal itu lagi. Beberapa saat kemudian, di bawah tekanan kekuatan tak terlihat yang menakutkan dari Void, tubuh mereka kembali ke keadaan semula. Lin Xuan dengan paksa menekan energi yang meletus dari inti mendalam. Seolah-olah dengan sihir, Lin Xuan membalikkan waktu. Puci, mereka bisa mendengar percikan daging dan darah. Kali ini, mereka berempat tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Darah menyembur keluar dari tubuh mereka seperti air mancur. Kesadaran mereka menyebar, dan mereka berubah menjadi mayat. Di dalam dantian keempat orang itu, inti mendalam terbang keluar. Kekuatan tak terlihat ini bahkan melucuti cincin penyimpanan keempat orang itu. Terbang menuju Lin Xuan. Mayat keempat pria itu jatuh tak berdaya, berubah menjadi gumpalan daging buram dan lumpur darah. Tidak jauh, ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh dan tidak tergerak. Dia menyimpan 4 cincin penyimpanan. Sekarang, simpanan Sekte Yinming ada di tanganku. Sebagai seniman bela diri dari Demon Dao, kekuatan adalah hal yang paling penting. Itu juga karena dia lebih menghargai kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, tabungan Sekte Yinming mungkin semuanya ada pada para tetua ini, Bai Yuanhua, dan pemimpin sekte. Itu tidak berada di tempat yang disebut brankas harta karun. Bagi Lin Xuan, simpanan ini tidak terlalu berharga. Tapi karena mereka sudah ada di sini, dia secara alami tidak bisa melepaskannya. Selain itu, dia akan memberikan beberapa di antaranya kepada keluarga Lin dan Sekte Awan Melayang, yang juga akan memungkinkan keluarga dan sekte mereka tumbuh lebih kuat. Lin Xuan belum pernah menyingkirkan mereka dengan satu pukulan telapak tangan sebelum ini. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan pencegah untuk memaksa beberapa pembudidaya bela diri tingkat raja keluar.
Dia akan menyelesaikan skor lagi. Kiri dan kanan, itu hanya akan memakan waktu lebih lama. Lin Xuan untuk sementara meredakan krisis dalam keluarga dan sekte. Dia tidak peduli dengan waktu. Adapun 4 pil inti yang dalam ini, Tian, saya akan memberikannya kepada Anda sebagai makanan penutup. Lin Xuan melihat ke sisi lain dari kapal terbang. Dia terbaring di tanah, dan matanya yang penasaran menatap Tian. Dia membuang 4 inti yang dalam. Wow, Tian menjawab. Dia membuka mulutnya dan menelan 4 inti yang dalam. Keempat inti dalam tingkat raja ini tidak banyak berpengaruh pada Tian, yang telah mencapai tingkat kaisar. Itu bisa meningkatkan rasa dan berfungsi sebagai makanan penutup. Sampai sekarang, di bawah, di markas besar Sekte Yinming. Bang, bang, mayat Bai Yuanhua dan 3 lainnya jatuh ke tanah, menghasilkan suara yang tajam. Saat itulah para prajurit Sekte Yinming menyadari apa yang telah terjadi. Lari, cepat, cepat, cepat tinggalkan tempat ini. Bahkan pemimpin sekte dan para tetua sudah mati? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Teriakan alarm terdengar terus-menerus. Ada lebih dari 100.000 murid di perkemahan Sekte Yinming. Pada saat ini, keadaan menjadi sangat kacau. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Tapi itu sangat disayangkan. Lin Xuan bahkan menghancurkan pembudidaya bela diri tingkat raja seperti semut. Belum lagi para pejuang dengan kultivasi yang lebih rendah. Bahkan jika jumlahnya banyak, tidak ada gunanya. Mereka melihat, dalam sekejap, seluruh Sekte Yinming menjadi gelap. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya melihat ke belakang dengan putus asa. Telapak tangan hitam besar yang menghentikan Bai Yuanhua dan 3 lainnya tidak menghilang. Itu benar-benar menekan seluruh Sekte Yinming. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa besarnya telapak tangan hitam ini. Kekuatan jatuhnya seperti runtuhnya langit. Itu sangat menakutkan. Selanjutnya, itu masih tumbuh. Namun, dalam waktu yang dibutuhkan untuk bernapas, ukurannya sudah melampaui seluruh Sekte Yinming. Di tengah tangisan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya, telapak tangan hitam yang besar dan tak terbatas itu turun dengan ledakan keras. Boom, rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya meledak, gunung-gunung runtuh. Batu-batu besar berguling ke bawah, dan suara keras seperti runtuhnya hutan terdengar. Ada juga lebih dari 100.000 murid Sekte Yinming. Meskipun jumlahnya sangat banyak, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil melarikan diri. Lin Xuan melepaskan kekuatan tak terlihat yang menenggelamkan mereka semua. Suara keras ini bahkan mengubur jeritan terakhir. Gempa susulan yang menakutkan bahkan membuat hutan dalam radius 10 mil terbang. Setengah menit kemudian, asap dan debu tebal menutupi seluruh Sekte Yinming, serta 10 mil di sekitarnya. Itu sudah tidak ada lagi. Suos, Lin Xuan berdiri di langit, tidak terpengaruh. Dia melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Para pejuang dari Sekte Yinming juga merupakan pejuang dari Demon Dao. Jika mereka melarikan diri, itu akan menjadi bahaya tersembunyi. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Oleh karena itu, dia mengambil kesempatan ini untuk menghabisi mereka semua sekaligus. Bagaimanapun, itu bukanlah markas besar dari Sekte Awan Iblis. Itu hanya sebuah cabang kekuasaan. Dia telah menggunakan sebagian dari kekuatannya untuk menyelesaikan masalah. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Tidak ada seekor tikus pun yang bisa melarikan diri. Adapun Formation Master, masih ada seorang pembudidaya bela diri tingkat raja. Dia ingin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dengan tenang. Lin Xuan membunuhnya dengan pedangnya, Ki. Dia mengumpulkan inti mendalam dan cincin penyimpanannya. Lin Xuan melambaikan telapak tangannya. Angin kencang tak terbatas menyapu langit, menyapu semua asap dan debu. Itu mengungkapkan hasil dari Sekte Yinming. Di kejauhan, para prajurit berada puluhan mil jauhnya. Mereka dikejutkan oleh kekuatan tempur Lin Xuan yang menakutkan. Lin Xuan membunuh Bai Yuanhua dan 4 pembudidaya bela diri tingkat raja lainnya begitu saja. Sudah lama sekali dia tidak bisa bereaksi. Sampai langit menjadi gelap, aura yang menakutkan menekannya seperti gunung yang runtuh. Baru pada saat itulah rasa takut muncul di hati mereka, dan mereka sadar.